Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikidayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi arinan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi ala mari zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-munazzahu anil jismiyati wal jihad wal zaman wa makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi kana khuluqal Qur'an. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya hingga hari ini. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kelak diberikan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya Allah. Saya Rifki Nur Fauzi dan kelas 9D akan membawakan kultum yang berjudul menjadi pribadi yang lebih baik. Seorang muslim yang baik, mereka bisa membawa manfaat untuk muslim lainnya. Namun jika belum bisa memberikan manfaat untuk muslim yang lainnya, dia juga harus berdaya dan bebas merdeka untuk menentukan hidupnya. Nah, saya ada 5 cara bagaimana cara menjadi pribadi yang lebih baik di bulan Ramadan ini. Yang pertama, istiqomah dalam beribadah. Yang kedua, bersih dari penyakit hati. Yang ketiga, yakin untuk memilih jalan kebaikan. Yang keempat, terbebas dari hutang dan riba. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah mampu secara finansial. Yang pertama adalah istiqomah dalam beribadah. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka dapat beribadah kepadaku. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah dan patuh pada aturannya. Muslim yang baik adalah mereka yang bisa menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Sayangnya tidak semua negara di dunia ini mendukung kebebasan muslim untuk melaksanakan ibadah seperti menggunakan hijab, menutup aurat, dan melaksanakan sholat di tempat yang tepat. Maka bersyukurlah jika hari ini kita diberikan kemerdekaan untuk bisa melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman. Yang kedua adalah bersih dari penyakit hati. Dalam Quran surat An-Nisa 32 Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu iri hati apa yang telah diberikan oleh Allah, dan sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Menurut Rasulullah SAW, jika raja dalam diri kita baik, maka baik pula perilaku kita. Tapi sebaliknya, jika raja dalam diri kita buruk, maka buruk pula perilaku kita. Muslim yang bisa memberikan manfaat untuk muslim lainnya adalah mereka yang bisa menghindari penyakit belenggu hati, misalnya iri, dengki, sombong, dan merasa paling benar sendiri. Penyakit hati diam-diam bisa menggerogoti pahala kita. Yang ketiga adalah yakin untuk memilih jalan kebaikan. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 Allah berfirman yang artinya, jika kamu berbuat baik berarti kebaikan itu untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka berarti kerugian kejahatan itu pula untuk dirimu sendiri. Kenikmatan yang harus kita syukuri sepanjang hidup kita adalah ketika kita diberikan kebebasan untuk memilih jalan kebaikan. Kita bisa memilih arah mana yang akan kita tuju untuk mendapatkan pahala dan amal baik sepanjang hidup. Jika kita tidak bisa memilih kebebasan jalan yang baik, maka kita harus berjuang untuk keluar dari belenggunya. Belenggu bisa berasal dari diri sendiri dan tantangan eksternal. Dan yang keempat adalah terbebas dari hutang dan riba. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman yang artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah tidak melarang umatnya untuk berhutang, namun dengan berhutang hidup akan menjadi tidak tenang dan penuh beban. Apalagi jika
hutang tersebut tidak mampu untuk kita bayar, lebih-lebih jika hutang itu disertai dengan riba. Maka dari itu, hidup apa adanya dan jangan berlebih-lebih. Yang terakhir dan yang kelima adalah kemampuan secara finansial. Seringkali umat Islam salah kaprah soal finansial dan harta. Islam bukanlah agama yang mengajarkan tentang kemiskinan, namun justru Islam mengajarkan umatnya untuk mandiri, berdaya, dan dapat berkontribusi besar untuk sosial. Sebagai umat Islam, ketika kita memiliki kemampuan, maka berusahalah untuk merdeka secara finansial. Nantinya kita akan seperti sahabat Nabi yang tidak pernah takut untuk kehilangan hartanya, sehingga berapapun bahkan mayoritas hartanya bisa ia berikan untuk zakat, sedekah, ataupun wakaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Selebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.